bisa di apa ya, dianalisa setiap 100 ekor itu katakanlah bisa 1 kilo. Mungkin begitu Mas ya? Ya, Jadi setiap 100 ekor kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ya. Karena tadi Mas Pur menyampaikan 700 sampai 800 ya. Nah, 7 kilo sampai 8 kilo. Dan juga lumayan besar sahabat ya untuk usaha di rumah ya. Karena bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bertemu kembali ya dengan Pak Toce Ahmad. Sahabat, kali ini ya saya jalan-jalan sampai di desa Seragi sahabat ya. Di desa Seragi, Dusun Kendal, Kecamatan Songgon. Dan kali ini sahabat ya, saya lagi berada di rumah Mas Purdiono. Yang mana Mas Purdiono punya usaha yaitu budidaya ternak puyuh sahabat, dan tentunya mungkin sahabat-sahabatku ada yang sudah ternak puyuh. Nah, namun kali ini saya ingin mengetahui secara detail bagaimana beliau menekuni usaha yang satu ini sahabat. Nah ini sahabat ya, saya sudah berada di kandangnya miliknya Mas Purdiono ya. Nah seperti ini, dan sepertinya juga enggak begitu besar, namun kali ini saya akan mencoba ya untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya tentang hal puyuh. Waduh, selamat sore Mas. Selamat sore. Wah, lagi apa nih? Nyapu-nyapu nih ya? Lagi beres-beres, lagi bersih-bersih. Aduh, iya. Kandang puyuh. Kandang puyuh. Wah, sudah berapa lama Mas Pur ini? Kurang lebih hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Namun kalau saya lihat nih, ya jumlahnya nggak begitu besar Mas ya. Nah, masih tahap awal nih ya. Masih tahap awal, masih kurang lebih 700-800an lah. Oh, 800-an. Dan nanti kemungkinan ada nggak keinginan nanti untuk membesarkan ini ya? Masih ada. Ini contoh. Oh, ini ya. Ini pembibitan puyuh kecil. Ini ya. Iya, Jadi ini artinya pembesaran sendiri. Ini namanya apa Mas Pur ini ya? Ini diuki. Diuki. Ini untuk penetasan sendiri. Jadi untuk usaha ini menetaskan sendiri. Menetaskan sendiri ini. Oh, ini. Penetasan ini. Dulunya ketika mau mengawali untuk usaha ternak ini, apakah dulu beli sudah ada bibitnya atau menetaskan sendiri Mas? Bibit untuk siap telur dulu 100 biji. Terus untuk pengembangan sendiri sekarang mencapai 700. Kurang lebih 700, 800 untuk pengembangan sendiri, penetasan sendiri. Nah ini sahabat ya, coba kita akan melihat ya usaha dari Mas Pur. Nah ini namanya puyuh sahabat ya, puyuh. Atau kalau orang Jawa itu mengatakan itu tuh dulu gemak Mas ya. Gemek. Kalau dulu itu gemek. Gemek ya. Nah ini terkenal sekarang tuh puyuh. Mungkin dari sahabat-sahabatku mungkin ada di daerah lain ya. Silakan ditulis di kolom komentar kalau di daerah kita itu ya. Kami ini dulu ini namanya itu gemak dulu ya, gemak. Namun yang terkenal adalah puyuh. Ini jumlahnya berapa nih Mas Pur ya? Itu tadi kurang lebih 700 sampai 800. Oh, 700 sampai 800 ya. Pembibitan sendiri kan nggak menghitung. Kalau dilihat dari telurnya, kalau 7 kilo itu berarti kurang lebih kan 700. Iya. Terus dari 700 ekor ini, jenis kelaminnya yang betina berapa, yang jantan berapa nih Mas? Kalau untuk petelur itu nggak ada jantan. Oh, nggak ada jantan ya? Jantan khusus petelur. Kalau yang ditetaskan sendiri itu dikasih ke jantan. Oh, ke jantan. Untuk penetasan. Jadi yang jantan itu nanti larinya kemana Mas Pur? Yang jantan untuk dilarinya buat pedaging. Oh, pedaging ya? Iya, pedaging. Jadi ini semuanya nih ya? Betina. Nah ini sahabatnya betina ya. Nah ini usaha ini baru merintis ya, jadi belum begitu besar karena
saya lihat profesi Mas Pur itu bukan peternak ya, tapi macam-macam aja. Macam-macam, petani iya, Pertukangan iya. pertukangan iya. Oh iya. Jadi ini usaha ini sebagai sampingan gitu Mas ya? Sampingan untuk istri lah. Oh. Sibuk di rumah. Iya, betul. Iya. Nah ini sahabat ya. Jadi Mas Pur itu sebenarnya profesinya itu seorang apa ya, ahli dalam bangunan sahabat ya, pertukangan. Namun beliau, nah punya keinginan, punya usaha sampingan yaitu usaha ternak puyuh. Nah, dan beliau tadi mengatakan ya sebagai apa ini ya, supaya yang di rumah itu ada kegiatan, terutama untuk istrinya. Nah ini sudah ada yang, ini telurnya sudah ada Mas Pur ini ya? Ya kalau jam segini biasanya telur jam 3 sore. Oh jam 3 sore. Ya. Nah ini ada yang sudah bertelur sahabat ya. Nah ini jumlahnya ini ada 4 ya, ini ada 4 lagi. Nah nanti katanya beliau tadi mengatakan nanti itu jam 3 itu sudah serentak gitu ya. Nah ini sahabat ya, jadi lokasinya Mas Pur itu dekat. Nah di sini ya, ini ada persawahan ya yang belakangnya. Nah, seperti ini sahabat suasana yang ada di dusun Kendal ya, desa Seragi, kecamatan Songgon. Dan kita akan lebih apa ya, mengetahui secara detail juga. Nah nanti kita akan tanya pada Mas Pur ya, nanti usahanya yang sudah dirintis kurang lebih 1 tahun. Dan kita akan ngobrol sebentar ya pada Mas Pur lagi. Mas itu kalau sudah bertelur ya, itu per kilo Mas ya? Per kilo. Sekarang itu berapa itu Mas ya? Per kilo sekarang di antara 30-31 ribu Mas ya? Ya per kilonya. Kalau dilihat ini 700 sampai 800 ekor, itu dalam perharinya biasanya sampai hasilnya berapa kilo Mas Pur? Hasilnya 7 kilo. 7 kilo ya? 7 kilo kali baca 30. 7 kali 3. Oh itu ya? 210 kotor ya? Kotor untuk pakan. potong pakan. Untuk pakan 1 sak habis 2,5 hari. Setengah. Iya. Jadi juga cukup lumayan gede Mas ya? Sebagai usaha sampingan ya? Nah, buat usaha sampingan untuk istri. Biar sibuk, biar nggak apian gitu. Nah ini sahabat, jadi Mas Pur itu memberikan kesibukan kepada istrinya ya. Jadi usahanya beliau itu adalah pertukangan, dan tadi disampaikan ini ada 700 sampai 800 lah. Dan beliau tadi mengatakan kurang lebih sahabat ya, kurang lebih kalau enggak 7 kilo sampai 8 kilo bisa di apa ya, dianalisa setiap 100 ekor itu katakanlah bisa 1 kilo. Mungkin begitu Mas ya? Ya. Jadi setiap ekor kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ya. Karena tadi Mas Pur menyampaikan 700 sampai 800 ya. Nah, 7 kilo sampai 8 kilo. Dan juga lumayan besar sahabat ya untuk usaha di rumah ya. Karena bagaimanapun kalau kita kalkulasi dari usaha yang dirintis Mas Pur walaupun kecil-kecilan ternyata menghasilkan hasil yang cukup lumayan gede sahabat. Dan ini perharinya kurang lebih 210.000 kalau 7 kilo. Bahkan tadi beliau juga mengatakan 7 sampai 8. Kalau kita pukul rata 7,5 juga sudah kurang lebih 250-an sahabat ya per hari. Nah ini juga sebagai apa ya, patut dicontoh lah untuk sahabat-sahabat mungkin kalau berkenan ya untuk usaha ternak. Ternyata kalau usaha itu ditekuni tentunya akan menghasilkan, dan juga tidak menutup kemungkinan ya dulu atau saat ini usaha sampingan lah katakanlah. Namun kalau digeluti tentunya akan menjadi usaha yang bukan sampingan tapi utama ini ya. Utama ya untuk belanja dapur. Dan ini alatnya itu gimana ini Mas? Ini untuk penetasan. Oh penetasan ini ya? Jadi otomatis. Ini juga masih belum ada nih ya, telurnya dalamnya. Oh usaha sendiri nih ya? Iya masih. Nah, oh gini ya? Iya. Jadi ini merangkai sendiri Mas ya? Iya. Membuat sendiri ya. Jadi semuanya sendiri. Nah ini sahabat, ini yang sudah
proses penetasan sudah gede. Ini berapa bulan ini Mas? Atau berapa hari ini ya? 5 hari. 5 hari ya? Oh, iya. Nanti sudah dilepas dari sini umur berapa ini Mas? Umur kurang lebih setengah bulan masuk ke kandang sini. Oh situ ya? Untuk dari penetasan sampai bertelur itu 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan mulai bertelur. Jadi cukup lumayan, ya lumayan Mas ya untuk sampingan. Yang terakhir Mas Pur mungkin punya pesan dan kesan untuk sahabat-sahabat semua ya? Mungkin berkenan gitu ya, atau mungkin pengalaman Mas Pur disampaikan juga gimana Mas? Kalau untuk saya buat kesukaan di rumah cocok. Cocok ya? Cocok. Buat istri lah yang nggak main hati, kan ada penghasilan buat tambah-tambahan di dapur. Oh. Sudah Mas ya? Tidak. Iya. Apa tadi kita sudah ya minta info sedikit ya. Katanya Mas Pur tadi ini usaha sampingan sahabat ya. Namun kalau ditekuni tentunya juga lumayan gede ya. Dari usaha yang dirintis beliaunya itu 700 ekor sampai 800 itu kurang lebih sampai 7 sampai 8 kilo per hari sahabat. Dan hari ini sahabat per kilo itu bisa mencapai 30.000. Jadi kalau kita kalkulasi paling kecil itu Mas Pur itu per harinya 210.000 sampai 200 berapa sahabat ya? 3 kali 4 itu 24 ya, 240 juga lumayan gede sahabat ya. Dan juga tadi beliau menyampaikan ya, daripada apa ini ya, istrinya itu nganggur ya dan nggak HP-an terus ya. Namun punya kesibukan, sehingga tentunya usaha yang dulunya sampingan tidak menutup kemungkinan di suatu hari nanti ini menjadi usaha yang luar biasa kalau kita tekuni usaha ini dengan jumlah yang begitu besar. Sahabat, mungkin sampai di sini ya perjalanan kita di Dusun Kendal. Kita ketemu Mas Burdiono yang punya usaha sampingan, usaha ternak hiu. Bila mana ada suatu kata tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.